Terus list yang lain apa? Yang Eh, lainnya best mm-mm. manager. Oh, best manager ya. Hmm. Sudah layak ke Guardiola dikasih sebagai best manager? Terus pertanyaanku, Ah. apa yang bikin dia nggak layak? Karena ya sejauh ini dia jadi pelatih yang pionir gitu, eh, yang kayaknya ada memang Guardiola kan jadi gurunya Arteta ya. Iya. Jadi memang benar Gurunya yang De Zerbi juga. ya benar Hmm. yang dibilang orang tua dulu. Jadi dibilang sepintar-pintarnya murid Lebih pintar itu gurunya. lebih pintar gurunya gitu kan. Dan itu yang kayaknya memang ada satu buku yang nggak ditunjukkan Pep Guardiola ke Arteta dulu yang sistem eh, inverted fullback. Hmm. Pada saat seorang siapa backnya Arsenal hilang, kemudian Ben White. Ben White akhirnya dikembalikan posisinya jadi Eh, center back, mm-mm. dan posisinya fullback itu digantikan seorang Thomas Partey. Hmm. Itu betul-betul jadi sistemnya di pikiran Arteta itu kan seorang inverted fullback itu masuk mengisi di tengah Half posisi pace. nomor 6 kan. Iya, 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 iya. Logikanya Arteta itu kan, ya kalau misalnya aku pasang Thomas Partey, ya Mm. harusnya sistem itu bisa jalan karena Thomas Partey Partey itu posisi posisinya dia nomor naturalnya 6 nomor gitu 6. kan. Ya, Nah, ya. nah, itu yang nggak disampaikan Pep Guardiola kayak dulu di City. Walaupun sistemnya gitu, itu nggak berlaku kan. Kenapa dibilang inverted fullback? Ya karena memang yang memerankan itu adalah seorang fullback gitu. Mm. Mm. Bukan sistemnya kalau pemain ini Gelandang jadi diganti, back. Hmm. ini nggak akan jalan gitu kan. Iya, iya, Gitu. iya, iya. Nah, eh, dan buku yang lain yang nggak ditunjukkan Pep Guardiola Arteta, Mm. peran seorang center back yang dimajukan jadi nomor 6 kan, Johnston gitu kan. John Stones ya. Nah, dan semua orang kayak ini belum ada nih, dilihat nih di pelatih mana nih sistem nih kan. Dan sukses-sukses saja gitu kan. Jadi ya makanya dari yang kamu pertanyakan tadi, kira-kira apa yang bikin nggak pantas gitu. Tapi uh, di lima besar, lima besar enggak lah, karena ada Liverpool di situ. Dari Hmm. empat besar itu memang jadi karena kalau kalau Klopp, pertanyaannya apa yang bikin dia pantas untuk jadi pelatih terbaik gitu kan? Oke, itu Musim ini betul nggak itu. ada. Nggak ada itu betul. Kecuali Nggak kalau ada. dia yang jadi tiba-tiba cedera hamstring di pinggir lapangan karena ada Selebrasi. kelahi dengan wasit. Jadi dari empat besar itu memang Aduh. Pep, Arteta, Erik ten Hag, Eddie Howe, sama De Hmm. Zerbi lah kan. Hmm. Aku nggak tahu seorang Marco Silva itu mungkin bisa jadi masuk nominasi lah Marco Silva, Fulham, karena Hmm. Fulham itu kayaknya kayaknya setiap masuk musim tuh dia akan menjadi satu kandidat di Kandidat degradasi. generasi. Ya kan? Dan Iya, musim ini ada di papan tengah gitu. pemain tengah ya. Hmm. Jadi ya dari lima enam pelatih itu ya masuk nominasi, dan kayaknya memang Pep Guardiola jadi best manager, manajer yang paling yang memberikan warna ke Liga Inggris mungkin De Zerbi ya. Karena Hmm. secara kualitas De Zerbi baru musim ini Hmm. di Premier League. Kita nggak tahu apakah Hmm. Hmm. musim depan Hmm. akan bisa seperti itu lagi kan. Yakin, yakin lah sama De Zerbi. Gini. Saya termasuk penganutnya De Zerbi, De Zerbismo. Yang bikin aku kagum sama De Zerbi ini sebenarnya pada saat baru sadar kalau dia itu pelatih Italia loh. Heeh, pelatih Italia. Pelat, Pelatih Italia itu kayaknya jarang yang punya
filosofi Hmm. yang apa ya? Yang ya kayak gaya mainnya Pep lah, yang Hmm. positioning ball gitu kan. Kemudian Hmm. positioning ballnya bukan yang ngebosenin gitu. Iya. Hmm. Karena kalau misalnya kita lihat di Italia lah misalnya, banyak kok tim yang bisa position ball, tapi biasanya di belakang doang gitu kan. Hmm. Belakang, Hmm. tengah, kemudian Hmm. vertikal anunya gitu langsung umpan ke depan atau crossing ke kotak penalti gitu. Nah ini beda dia. Hmm. Ada artikelnya itu yang bahas De Zerbi kenapa dia bisa seperti itu dan dia itu termasuk orang yang Hmm, mementingkan kualitas pemain. kualitas pemain. Iya, jadi Hmm. kayak Mitoma dia tahu kualitas individu pemain makanya dia bisa mengutilisasi pemain-pemain yang dia punyai gitu kan. Dan Hmm. dia meskipun memang di Italia tapi dia bergurunya juga sama si Botak. Jadi ya Masalahnya kan apa ya? Ya memang aku sih bukan fans fans gaya sepak bola Italia, Hmm. tapi tapi dari jajaran-jajaran pelatih Itali yang kita sudah lihat sempat Gasperini. berkiprah di Inggris Oh, itu, di Inggris ya ya. mindsetnya itu kan kalau nggak 3-4-3, 3-5-2 gitu-gitu Iya, doang tiga kan. empat tiga 3-5-2. Iya, iya, iya. Yang mengandalkan permainan ya counter attack, yang Heeh. gimana bisa bertahan, pertahanan duluan yang pertama yang dipikirin kan. Heeh, heeh. Nah, di Zerbi ini memang kayak titisannya beda nih. Makanya aku sempat heran, eh, karena dulu pas awal dia pindah, dia dari Sassuolo kalau nggak salah ya, Sassuolo dari Sassuolo kan, Sassuolo, Sassuolo ke ya. Brighton gitu. Hmm. Nggak sempat kepikiran misalnya dia ini pelatih negara mana gitu. Hmm. Dan pada saat ngelihat bagaimana Brighton berhasil membuat Arsenal babak belur di Emirates skor 0-3 dengan gaya, mungkin kalau Arsenal atau tim besar lain ngelawan Spurs bisa aja kondisinya kayak gitu, tapi kita kita kan bisa ngeliat proses permainannya itu yang dapat bola umpan langsung ke depan, siapa yang Hmm. pelarinya cepat gol gitu. Tapi Hmm. Brighton Enggak, kayak nggak ya. kayak gitu kan. Dimain-maini Arsenal. Iya, mereka meraih hasil kemenangannya itu dengan sangat sempurna gitu, dengan permainan yang indah gitu. Gitu. Jadi secara keseluruhan ya Pep masih di atasnya, di bawahnya De Zerbi. Pep ya. Ten Hag nggak tahu, kamu lihatnya gimana? Ten Hag eh kalau kalau dari sudut pandang fans MU sih katanya ya itu memang objektifnya sudah sangat bagus itu finish di tiga besar Hmm. dengan kondisi yang ya istilahnya belum ada nomor 10 belum ada nomor Hmm. 9 terus masih ada beberapa lini yang masih imbalance gitu kan. Hmm. Jadi Ten Hag dan cuma dikasih duit berapa untuk beli pemain gitu. Jadi Hmm. kalau kalau dari sudut pandang fans MU apa yang dicapai Ten Hag di musim perdananya itu sudah dengan Hmm. satu trofi meskipun orang Hmm. ngomong Piala Ciki tapi sebenarnya itu trofi bergengsi juga cuma hadiahnya Hmm. aja yang kecil. Iya, iya. Itu sebuah pencapaian yang di atas ini sih di atas di luar ekspektasi sih. Jadi Hmm. achievementnya main objektifnya Ten Hag di musim perdana itu sudah terpenuhi, sudah selesai gitu. Nah, tinggal build squadnya. Kalau aku sih juga melihatnya ya ada beberapa hal yang bikin Ten Hag kayaknya masih sempat jadi tanda tanya gitu kan. Hmm. Apalagi pas si paruh kedua musim kompetisi yang sudah mau hampir habis dan kayaknya dia sudah betul-betul nggak tahu lagi mau masukin siapa Hmm. gitu kan. Hmm. Itulah disitulah kita lihat ah ini MU memang nggak ada ininya nggak kedalaman skuadnya nggak belum belum cukup untuk bersaing di satu dua Hmm. gitu. Karena kalau dari hasil pun memang hasilnya roller coaster ya, karena Iya. memang betul dibilang lawan eh, Big Six itu United bisa mengalahkan yang lain. Mm-mm. Satu sisi kalah juga United gitu kan. Mm-mm. Dan satu hal yang beda aku lihat di Ten Hag dibanding dengan pelatih sebelumnya,
di luar dari hasil yang ada beberapa mengecewakan, makan ada yang 7-0 lawan Liverpool gitu kan. Hmm, hmm. Dua pertandingan awal kalah semuanya lawan Brighton dan Brentford. Tapi iya kan? Eh, satu hal yang aku bisa lihat perbedaannya dibanding zamannya Jose Mourinho, Ole, Ranyik. ya Rani. Pada saat Ten Hag ini hasil pertandingannya kalah, Hmm, itu nggak ada yang Ten Hag out. hmm. Ole kan di musim keduanya kalau nggak salah ya itu Musim dia kedua, musim kedua. peringkat 2 kan, Iya. peringkat 2, kemudian musim pertamanya itu peringkat 6 kalau nggak salah, peringkat 2. Tapi Hmm, pada saat United bisa finish di peringkat 2, begitu juga dengan Mourinho hmm, sempat jadi posisi nomor 2, kemudian juara Europa League 2017 gitu kan. Tapi hmm, di setiap pekan kalau misalnya United lagi mainnya jelek, meraih kekalahan juga gitu, hmm. pasti bersiliweran tuh Hashtag oleh kubu-kubu out. oleh out gitu kan. Iya. Nah, Ten Hag ini sepanjang musim ini ya 7-0 itu misalnya lawan rival gitu. Hmm. Sebenarnya bukan pertama, di musim-musim sebelumnya dia Iya, MU selalu iya, kalah iya, 5-0, 4-0 lawan Liverpool gitu kan. Jadi kayak udah iya. biasa. Tapi semua fans musim ini kayaknya memang menaruh harapan banget nih ke Ten Hag, dan nggak ada, aku nggak pernah lihat gitu Erik Ten Aku Hag juga nggak out pernah gitu. ngeliat di Twitter, nggak pernah ngeliat Ten Hag out, nggak pernah. Oleh out yang sering. Nah, ini menjadi salah satu aku lihat anu ya sih yang positifnya dari seorang Erik Ten Hag, karena pada saat fans yang lain misalnya bilang ngapain cengin Arsenal, padahal Arsenal peringkatnya lebih atas Hmm, dibandingkan dengan MU gitu kan. hmm, Kemudian membanggakan United yang sudah mendapat satu gelar dan masih ada satu laga sisa final FA Cup. Ya kalau kita memang mau membandingkan pencapaian Ten Hag dengan di mana seharusnya United ini memang ya masih bisa ke atas lagi sebenarnya apa yang harus diraih dengan United. Tapi pada saat kita ngebandingin dengan pelatih yang Arteta. sebelumnya, Oh iya, iya. eh, Ah. ya ini musim pertama, kemudian ada masalah dengan si kawan sana yang lagi di Arab itu kan, Yang yang kemudian bentar lagi login katanya. nggak punya striker, apa ya dibilang, Hmm. Weghorst dipinjam sepanjang musim ini, dan Nggak ada satu gol pun dia di liga. iya, dan walaupun kayak gitu kondisinya nggak ada Nggak ada masalah itu, apa-apa iya, kayaknya gitu iya, kan, nggak iya. ada yang pergunjingan kayak Obama yang di Chelsea itu, nggak jelas tuh apa dia maunya dia itu di situ. Hmm, Jadi eh manajemennya lah Erik Ten Hag ini yang paling terasa sih sejauh ini ya. hmm. Kayaknya ini juga Ten Hag sukses membangun image-nya dia sebagai Hmm, pelatih yang berkarisma, yang bisa main iya, manajemen dan eh, dan tegas tanpa pandang ini, tanpa iya, pandang iya. pemain manapun. Nah, si kawan itulah sebenarnya, si kawan itu sebenarnya korban. Ya, closing speech-nya Erik Ten Hag di pertandingan terakhir kemarin Iya kan, ya, iya, yang masih itu jujur aku orang-orang ini merinding gitu. loh. Iya sama aku juga. Padahal bukan momen misalnya habis dapat gelar gitu kan, atau tapi kayak, aku bisa ngerasain pada saat Ten Hag bilang kita masih ada satu pertandingan lagi, kemudian semua Dan fans orang-orang ini dan orang-orang uh, ini yang akan mengalahkan City nanti. Ah, anjir kan. kayak gimana gitu ngelihatnya kan, beda aja dia auranya dia pada untuk pada saat menyampaikan itu. Ini kayak sama ini sih. Kalau menurutku ya, Ten Hmm. Hag berhasil membuat Old Trafford tuh jadi angker lagi lah. Oh gitu. Iya. Iya, 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 musim ini ya. Cobalah musim ini. MU kayaknya cuma berapa sekali kalah Kalau atau di imbang. kandang tuh setelah kalah lawan Nggak pernah kalah lagi gitu nggak setelah pernah itu. kalah lagi. Mm-mm.
Setelah itu nggak pernah kalah lagi. Makanya itu gue bilang ini mungkin salah satu magisnya Ten Hag itu ya berhasil itu. Berarti musim depan cocoknya Ten Hag asistennya harusnya Ole. Jangan, kenapa oleh? Kan MU di zaman COVID itu Oh, oh iya, oh, Owe di zaman rasakan oleh rasa away-nya Pak. kandang. Di kandang ampas gitu. Di tandang Iya, menang terus. iya, iya betul, 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 betul. Aduh, nah kita bergeser sedikit ke arah menurutmu Jurgen Klopp ini sudah habis atau belum ya? Wah, hmm, mungkin habis sih enggak, tapi dia butuh rehat. Dia butuh ke ke yang pijit kretek-kretek kayaknya. Butuh ke chiropractic dia tuh. Aduh. Aduh, aduh. Aku Tapi enggak apa? Gimana? eh, yang membedakan Klopp dengan pelatih yang lain ini aku ngeliat Hmm. selain dari gegenpressingnya misalnya kan, Hmm. passionnya sih sebenarnya kan, Hmm. passionnya dia ke hubungan kedekatan dia, emosional ke pemain dan penonton itu yang paling, faktor terbesar kalau menurutku yang menaikkan Liverpool sejauh ini gitu, Hmm. sampai tahun kelima tahun keenam Liverpool gitu. Dan sekarang Hmm. aku lihat dia kayak Kehilangan kayak passion. iya kayak kayak mulai berkurang gitu. Kayak apa memang dia sudah mulai jenuh atau karena kalau misalnya sebelumnya kan kita pernah bilang memang ada beberapa pemain dan di lini Liverpool yang perlu regenerasi kan. Iya. Karena Hmm. pemainnya sekarang kayaknya sudah, termakan usia dan ada pemain yang transfer out gitu. Hmm. Tapi di luar dari itu kita bisa sebenarnya masih melihat pemain-pemain yang punya nama di Liverpool musim ini yang seharusnya, bisa memberikan impact lebih untuk Liverpool gitu. Karena pencapaiannya kalau nggak salah yang dua tim, paling defisit, poinnya itu paling tinggi itu Liverpool sama Chelsea. Hmm. Liverpool nggak salah 30 minus dibanding musim 30. lalu, Ini. antara 30 atau 25 gitu. Pokoknya dua tim Hmm. inilah yang paling defisitnya kan. Hmm. Nah, di in game itu pada saat, Liverpool ketinggalan itu kayak Klopp itu kayak nggak ada semangatnya lagi gitu. Ya kalau cuman menang doang dia kemudian tiba-tiba dia datang ke tribun penonton kemudian dia gini gini gini. Ya Iya, ngapain gitu kan? iya, iya, Ya, iya. dulu kan dulu kayaknya, Klopp itu di pinggir lapangan itu, beda dia anunya auranya seorang Klopp itu gitu. Jadi, Hmm. mungkin musim ini musim musim depan itu, mungkin jadi bahan pertimbangan manajemen Liverpool sih untuk mencari pengganti karena ternyata kutukan 7 tahunnya Klopp itu masih Iya. berlaku gitu ternyata gitu Hmm. kan. Hmm. Hmm. Pelatih bosenan. Butuh rehat Karena, kok dia itu. di tim yang lain saya Arsenal sudah mulai memetik hasilnya dari, Arteta setelah 3 masuk nanti Hmm. tahun keempatnya gitu kan. MU sudah Hmm. di pelatih barunya, Chelsea juga sudah ada, Spurs ya kita nggak tahu, City masih masih, jaya-jaya dengan Pep gitu. Jadi kalau misalnya Liverpool kayaknya masih tetap bertahan, eh, terlalu terlalu idealis mempertahankan Klopp, bisa jadi hasilnya akan sama seperti musim ini nanti musim depan. Iya. Karena musim ini juga klub dari awal musim itu sudah ngomong kalau dia nyerah kan. Hmm. Dan itu iya jadi sinyal yang nggak bagus sih kalau dari sudut Iya. pandang kita melihat manajer yang musim lalu superior sama klubnya, terus tiba-tiba di musim ini belum apa-apa sudah menyerah gitu. Jadi memang dia butuh pijit chiropractic. Aduh. eh ini. Jadi tadi kita sepakat aja lah ya manajer terbaik si Bu Guru itu ya. Ya,
Siapa lagi? Oke. Aku tadi masih adakah yang kamu mau tambahin? Sudah. Aku tadi lihat video yang flashback video yang aku bikin di yang marhabannya Premier League, Hmm. dan ini aku langsung ke bagian akhir gitu kan. Hmm. Cuma cuma satu aja yang benar, dalam artian yang Apa? betul-betul kenyataan, Southampton Hmm. terdegradasi. Jadi aku ngelis peringkat Hmm. 1 sampai 4 itu antara Tottenham, ini juga Hmm. kacau betul ini. Tottenham, City, Liverpool, Arsenal, Chelsea. Hmm. 5 sampai 7 itu West Ham, United. Hmm. Hmm. 8 sampai 13 itu Aston Villa, Newcastle, Hmm. Brighton, Leicester. Iya, iya. 14 sampai 17 itu Brentford, Leeds, Ah, Wolves, Palace, ah, Everton, Nottingham Forest. ah. Ya, 18 sampai 20 itu Bournemouth, Fulham, Southampton. Ya ampun, kacau. Soton ini sih ya mungkin udah terlalu jauh, tapi harusnya sih Ralf Hasenhuttl itu kan malah pada saat perburuan siapa pelatih United itu namanya malah masuk Nah, naik. sebenarnya kan. Mm. Dan pada saat Soton lagi performanya turun, ya konsekuensi memang di khususnya di Liga Inggris ya, eh, pergantian pelatih beberapa musim ini kayaknya gampang-gampang banget gitu, Mm. pecat ganti gitu kan, pecat ganti Mm. gitu. Dan itu juga yang dirasakan Leicester gitu kan. Pada Iya. saat Brandon Rodgers awalnya malah mereka kan sudah sempat di posisi bawah, kemudian sempat naik Mm-mm. dan Harusnya itu telat mecat sih sebenarnya. tapi Telat ya mecat. masalahnya itu kan yang penggantinya ini nggak punya karakter, pelatihnya Iya. itu malah jadi turun kelasnya gitu kan. Iya. Iya. Harusnya itu yang lebih baik gitu, yang Mm-mm. memang bisa mengangkat moral tim gitu. Mm-mm. Dan ya apa yang Soton, Leicester dan Leeds United musim ini Mm. memang gambaran paling jelas lah gimana memang manajemen itu berpengaruh juga ke hasil tim di lapangan gitu kan. Iya. Leeds United mungkin kalau misalnya mereka bisa mempertahankan Marcelo Bielsa, ya mungkin ada harapan gitu karena Marcelo Bielsa pelatih yang punya karakter dan yang bukan pelatih yang baru kemarin sore. Dia tahu kapan misalnya harus menyelamatkan apa yang seperti Everton kemarin lakukan gitu kan. Walaupun Mm-mm. 2 musim terakhir selalu mereka merayakan lolosnya dari degradasi, yang mana sebenarnya itu bukan hal yang bagus gitu, tapi setidaknya bisa lolos dari lubang jarum itu ya, ya itu harusnya pelatih yang harus dicari gitu. Sendac itu kan memang dia tahu kapan harus menang, kapan harus imbang gitu kan. Gitu. Dia tahu kok harus merelakan pertandingan ini memang harus kalah aja gitu dan fokus pertandingan musim besoknya gitu. Jadi Mm. eh, pas Leicester Brandon Rodgers dipecat kemudian diganti sama Dean Smith kalau nggak salah. Dean Smith ya. Apa coba yang mau diharapkan dari seorang Dean Smith Mm-mm. gitu, yang pelatih Mm-mm. yang apa ya, sampai fansnya Leicester itu ada sempat nyanyi dia itu nggak ada hatinya di Leicester karena dia fansnya Aston Villa gitu. Kemudian Leeds United dari seorang Marcelo Bielsa kemudian digantikan seorang pelatih berkewarganegaraan Amerika Iya. yang Jesse March. kemudian dipecat. Mm-mm. Ya Big Sam itu kayaknya mungkin telat ya, agak telat ya Telat karena dia masuknya. Iya. Mm-mm. nggak sempat ngambil nafas, dia kan udah keburu Mm-mm. anu dulu dia Mm-mm. gitu. Jadi ya cocok aja sih yang 3 tim ini yang memang anu. Yang betul-betul berhasil pergantian pelatihnya itu Aston Villa. Iya, paling moncer Mm. lah dari Mm-mm. sempat terseok-seok di bawah malah masuk zona degradasi kalau nggak salah, kemudian Mm-mm. akhirnya Sekarang lolos kompetisi Conference Eropa. League. Mm-mm. Mm-mm. Ah, siapa lagi? Kalau Chelsea Ah, bingung. Pochettino akhirnya diumumkan kan. Ya. Ah, eh,
Tapi Aku nggak aku tahu. lebih tertarik sama ini sih. Aku lebih tertarik Apa? sama press conference terakhirnya Lampard sih. Yang mana yang ngejek Pochettino atau Bukan, Haaland? bukan. Yang dia ngomong Mana? eh, manajer baru sudah datang dan Hmm. saya nggak akan melihat sebagian dari mereka lagi. Menurutnya dia istilahnya saking drop, Eh, saking jeleknya moral di ruang gantinya Chelsea itu, sampai akhirnya dia, saya nggak akan ketemu sama sebagian dari mereka gitu. hmm. Ya, eh, memang Lampard itu hanya sekedar cinta aja sama klubnya Mm-mm, gitu kan, mm-mm, enggak mm-mm, yang punya punya master plan yang bagus untuk eh, menjalankan sebuah tim untuk main tiap minggu kemudian mencapai hasil maksimal gitu. Karena mungkin dia akan betul-betul rehat dari manajemen sepak bola setelah mm-mm. pengalaman ini dan mengikuti jejak seorang Gary Neville gitu. Gary Neville itu akhirnya dia sadar dia Berhenti. di Valencia gitu kan, Iya. dan tahu dia memang nggak di situ lah dia gitu. Mm-mm, Dan sekarang mm-mm. dia hanya ketawa-ketawa di Sky Sport gitu ngomongin orang gitu kan, Iya. julitin orang gitu, kemudian bercanda dengan Jamie Carragher gitu, dan Mm-mm, kasih pada akhirnya jadi kasihan sama Lampard ini gitu kan, mm-mm. karena ya mungkin seorang Todd Boehly udah mentok, nggak tahu lagi siapa yang bisa ditunjuk. Mungkin hanya seorang legenda yang kalau mau di berapapun bayarannya dia akan mau karena kecintaannya sama klub ini gitu. Mm-mm, Jadi mm-mm. untungnya memang performa Chelsea ini ya hanya di tengah-tengah aja gitu, nggak yang sampai struggle di bawah gitu kan, yang Kan hampir mau degradasi kemarin. itu dia karena memang yang di bawah lebih ampas lagi kan. Untungnya itu masalahnya kalah terus nih Chelsea, tapi nggak turun-turun kan. Di bawah lebih ampas gitu. Itu Soton tuh aku pernah nge-tweet di bulan Februari, kalau nggak Februari gitu. Dia itu poinnya pas aku tweet itu 2,20. Di Mm-mm. akhir musim ini sampai Mei 25 musim poinnya gitu. Ini tim ngapain kemarin kan? Ikut Sunday League terus kayaknya nih, nggak pernah main Liga Inggris nih kayaknya. Gitu. Jadi aku sampai karena di situ momennya kan aku lagi Leicester gitu Kak. Gimana kalau Leicester lagi nanti degradasi, dan di situ ada gambar papan klasemen gitu. Dan ya untungnya itu Chelsea yang di bawah itu lagi ampas-ampasnya aja sih. Mm-mm. eh Apalagi ya? Nah, kalau masih ngomongin Chelsea kita ini menarik juga nih, nanti kira-kira gimana Pochettino ini, karena salah satu problemnya kemarin kan banyaknya proses transfer yang Hmm. tipe pemainnya itu yang sangat heterogen kan, yang bikin seorang Graham Potter dan eh, Bingung. Thomas Tuchel, Lampard bingung kan. Hmm. Nah, kira-kira opsi Pochettino nanti ini gimana? Apakah dia eh, mempertahankan pemain yang saat ini dan mencoba membangun mentalitas untuk berkompetisi di papan atas lagi, atau gambling lagi nih, merombak tim gitu. Karena Hmm. kenapa gambling? Karena ya faktor terbesarnya masalah Chelsea kemarin itu karena proses transfer yang nggak ideal ini kan. Karena Hmm. kayaknya kalau yang Pak Domi kan dibilang kan ini transfer keinginannya Buhli, bukan Itu idenya keinginan pelatih. pelatih gitu kan. Hmm. Hmm. Nah, melihat dari proses jangka waktu kontraknya Pochettino kalau salah cuma 2 tahun kan. Hmm. Nah, nggak tahu nih nanti kira-kira Pochettino ini apakah tetap memainkan eh, percaya dengan tim yang sekarang ini, karena sebenarnya sudah banyak gitu pemain yang Hmm. belum ada memberikan kontribusi apa-apa gitu kan, karena Hmm. label pemain yang mahal gitu. Jadi musim depan sih bakal menarik sih. Kalau kita lihat track recordnya Pochettino di Spurs, itu kan dia bisa membawa Spurs masuk final, bisa bawa Hmm. Spurs jadi tim yang kiprahnya di domestik itu besar gitu, dengan Hmm. skuad yang sebenarnya biasa-biasa saja pada saat itu kan, Hmm. bukan bukan yang jor-joran beli pemain, dan dia bisa memanfaatkan skuad yang ada pada saat itu. Masalahnya Hmm. Hmm. ini di Chelsea ini terlalu banyak memang, dan Iya. rumor rumor terbaru Todd Hmm. Bowley sudah Hmm. menyiapkan dana sekitar 600 juta pound untuk belanja pemain.
Tim lain itu banyak yang berharap transfer in-nya banyak gitu kan. Ini Iya. justru malah khawatir nih kan siapa Ih. nih lagi pemain. Karena walaupun misalnya apa yang diraih Pochettino pernah bisa mencapai partai final UCL dengan Spurs gitu, kemudian berhasil juga juara di Prancis dengan PSG. PSG. Mm-mm. Tapi jujur aku masih belum terlalu anu dengan seorang Pochettino sih. Iya Walaupun sama. dibilang dia bisa membuat Spurs yang inilah menjadi paling tidak batu sandungan ke tim besar yang lain, dan Mm. memang layak memasukkan Spurs itu jadi bagian dari Big Six gitu. Tapi karakter Pochettino kurang kuat sih aku ngelihatnya, karena Mm. dia apa ya, nggak aku nggak terlalu menikmati apa yang sejauh ini apa yang dilakukan di Spurs dan di PSG gitu. Mm. Dan jangan lupa ini adalah orang yang sama yang kita sedang bicarakan, orang yang sama Hmm. yang pernah masuk radar pelatih Manchester United. Makanya aku nggak setuju dulu tuh Pochettino ini, anu ngapain juga dia, karena bayangin aja ya, di Chelsea itu ya untungnya Hmm. di Chelsea sekarang nama yang besar yang senior itu ya Thiago Silva, ya Thiago Silva, Hmm. siapa lagi Aspilicueta, ya, Aspi. Tapi Jo. ya untungnya Hmm. tuh Chelsea nggak ada pemain yang punya karakter aneh-aneh gitu, yang kayak dulu Yang di MU ada egonya tinggi. Ronaldo gitu Iya kan, iya iya ada iya. Pogba gitu kan. Iya iya iya. Ha. Kalau misalnya ada pemain kayak gitu, Pochettino yang kelar itu. Itu dia. Itu dia. Aduh. Eh iya, sudah. Iya. Oke. Oh, ini eh apa? eh, Apa? dari ini kan ada dibuat nih Premier League point swings Ah, dari musim lalu dengan musim ini kan. Jadi ah. ada 5 tim teratas yang ada 6 tim teratas yang rain poinnya itu langsung plus dibanding musim lalu. Mm-mm. Newcastle dibanding musim lalu itu musim Jauh. ini plus 22, Mm-mm. United plus 17, Mm-mm. Villa plus 16, Mm-mm. Arsenal plus 15, Mm-mm. Brentford plus 13, Brighton Mm-mm. plus 15. Mm-mm. Newcastle, United, Villa, Arsenal, menurutmu mana yang memang, apakah dari selisih poin ini memang gambaran progresnya yang paling bagus itu adalah Newcastle? Mm-mm. Iya, Newcastle ya. iya. Nggak ragu aku ngomong Newcastle. Apa yang bikin Newcastle anu sebenarnya? Kan karena sejak kedatangan anu Eddie Howe. Arab ke Arab. Newcastle, Iya, 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 iya. Ha. yang biasanya kita mengetahui kalau ada owner baru dengan uang yang nggak ada serinya, harusnya belanja jor-joran, dan Newcastle nggak ada beli yang pemain bintang Mm-mm. selain seorang Mm. Bruno Gimares, Gimares. kemudian Mm-mm. siapa backnya tuh, Dan Botman Burn. gitu kan. Oh. Mhm. Tapi ya malah bisa jadi posisi 4 gitu. Kira-kira memang Eddie Howe sudah sebagus itu kah? Lebih ke ini sih. Lebih ke pemilik klub mendengar Hmm, apa yang diinginkan sama manajer. hmm, oke. Hmm. Beda sama Jadi, United. ah, Manajer ngomong nggak terima, nggak didengar. Mantul omongannya. iya kan? Ya. Iya, 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 iya. Jadi bukan keinginannya si Arab yang belanja pemain Hmm, yang mau mereka lihat, tapi lebih ke mendengarkan apa yang pelatih inginkan, itu yang hmm, dikasih untuk belanja gitu, untuk beli pemain. Makanya itu pemain sekelas Trippier, Alexander hmm, Isak, terus Bruno Gimares itu kan sebenarnya kalau dipikir musim lalu Newcastle hampir degradasi, terus sekarang mungkin memang titik hmm, lemahnya pada saat di musim lalu itu ya itu dia di sektor itu gitu. hmm. Makanya makanya si Eddie Howe minta untuk belanja pemain dan bukan pemain yang untuk demi menyenangkan asal bapak senang gitu. Terus anu kalau Brighton
Hmm. Aku nggak tahu ya bener atau enggak itu yang dibilang sama Coach Justin, yang Hmm. katanya Brighton itu sudah, mereka nggak akan keteteran kehilangan pemain karena sudah terjadi di sebelumnya yang kehilangan Bisoma, terus ini dua pemain ini akan hilang lagi si Alistair sama sama Caicedo gitu kan. Hmm. Karena katanya menurut Coach Justin di Brighton itu dari sisi Hmm. manajerial pun sudah ada siap yang mengganti gitu. Jadi mereka sudah Hmm. mempersiapkan pengganti-penggantinya gitu. Aku nggak tahu itu benar atau enggak. Cuman Hmm. itu di luar kapasitas Hmm. penonton lah. Tapi kalau yang Hmm. point swing yang betul-betul apakah Newcastle betul-betul layak di posisi itu? Iya, layak. Hmm. Berarti kalau misalnya anu yang bagus ini si Arab ini berarti Si Arab yang bagus. nggak minta neko-neko deh ya. Nggak neko-neko dia. Tapi anomali juga ini, jarang nih orang kaya yang kayak gitu. Dia dia anu itu, dia kayaknya Eh? berpedoman pada sunnah Rasul yang 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 janganlah berlebih-lebihan dalam membelanjakan Eh, harta. ya kalau tercapai bagus, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu ya. Dia lagi menjalankan ibadah sunnah nih di anu di tanah Inggris Iya, kan. iya mereka lagi menata jalan menuju surga lewat Newcastle gitu. Nah, kira-kira musim depan Ah. secara kemampuan kan kemampuan finansial mampu-mampu aja sebenarnya beli kan dari nama Newcastle juga sebenarnya memang Hmm. nggak tim besar banget tapi tim yang punya histori gitu. Hmm. Untuk sekelas Newcastle, apakah memang bagusnya untuk musim depan mempertahankan dengan gaya seperti ini, dengan pemain yang biasa-biasa aja, kombinasi, Hmm. kombinasi dengan pemain yang punya nama kayak Gimares gitulah, pemain muda bintang yang lagi bersinar gitu. Hmm. Hmm. Atau kalau memang mau berkompetisi lawan City, Arsenal musim depan, Hmm. ya harus berani mendatangkan nama besar gitu. Nah, Kira-kira? itu. Jadi kalau lihat Newcastle itu kan balance tuh semuanya, nggak ada yang Hmm, merasa superior di atas. Tapi ya. sebenarnya yang dibutuhkan sekarang kan sudah masuk mereka tuh tahap mulai menjadi klub besar gitu kan. Hmm, Jadi harus ada satu satu atau dua orang yang membedakan di hmm, tim itu gitu. hmm, Entah itu pemain hmm, atau pelatih. Nah, aku pertama kalau hmm, misalnya aku sebagai pemilik klub, hmm, pemilik klub gitu kan, pada saat di musim depan nanti Newcastle bermain kurang hmm, bagus, hmm. pecatlah Eddie Howe. Masukkan nama pelatih yang memang auranya itu aura juara gitu. Ancelotti dong. Mourinho. Jaminan gelar ya. Rusak Kar- sih Newcastle kalau masuk Mourinho. karena Eh? karena karena kalau dengan kondisi sekarang gitu kan, dengan Hmm, skuad dan manajer yang sekarang itu hmm, masih kurang untuk bersaing dengan sekelas Pep dan hmm, ini dan yang manajer level atas gitu. Jadi memang hmm, harus ada pelan-pelan gitu manajer ganti terus masukin hmm, satu pemain yang vokal. hmm, Nah, secara kualitas, secara personal gitu. hmm. Karena kalau kalau kali sekarang mau mengharapkan Bruno Gimares, Alan Saint Maximin sama Jolinton itu masih jauh. Ya intinya kalau kalau Newcastle mau dapat gelar ya janganlah pelatihnya itu terus. Kalau misalnya Ya, sudah ada ya. indikasi mau degradasi, pecatlah itu, bawalah pelatih berkelas. Entah Julian Nagelsmann kah, Jose Mourinho kah. Iya. Hmm, itu aja. Dan kalau bisa itu yang nomor 7 di Al Nassr tuh dibawa lah itu biar jadi merchandise Yang memang bisa menjual lah ya. yang memang bisa menjual. Iya. Mungkin mungkin Newcastle akan jadi jauh lebih berbahaya kalau misalnya Hmm. manajemen Newcastle bisa melirik pemain-pemain yang musim lalu lumayan bersinar tapi namanya masih nggak terlalu besar kayak misalnya dari Brighton gitu kan yang memang sudah kenal dengan atmosfer Liga Inggris. Mitoma mungkin bisa ditarik gitu ke Hmm. Newcastle Atau karena Elvinho.
Tapi setidaknya jangan sampai seperti Anthony Gordon sih. Anthony Gordon tuh betul-betul tuh nggak jelas tuh bisanya 40 juta, 45 juta dibeli dari Iya. Everton. Kemudian pada akhirnya karena memang ini pemain nggak sesuai dengan karakternya Eddie Howe, mungkin hanya Mm-mm. dimasukkan di menit 85, nggak Mm-mm. bisa memberikan kontribusi gitu kan. Mm-mm. Padahal sebenarnya Kebal di Everton sebelumnya sebenarnya bagus-bagus saja gitu. Mm-mm. Dia itu kebalikannya sama Conor Gallagher. Gallagher itu pokoknya setiap kali Lampard yang main, yang jadi Eh. manajernya Chelsea, itu pasti dipasang itu Gallagher tuh. Padahal biasa-biasa aja. Hmm, Bentar Anthony Gordon di Everton bagus, tapi memang nggak cocok sama kebutuhan Eddie Howe. iya. Mm-mm. Jadi ya intinya carilah manajer yang bisa bikin ini, bikin aura persaingan dari meja press conference sampai di Hmm. pertandingan tuh memanas. Yaitu Siapa tahu Luciano Spalletti gitu. oh iya dia keluar dari ini ya, dari Nanti mau Napoli resign ya. ya. Mm-mm, Ya. mm-mm. Atau kalau enggak ya opsinya Jose Mourinho, Spalletti, Hmm. Maurizio Sarri juga boleh kalau misalnya mau dipanggil tuh. Aduh, Mas Sari. Aduh. Oke lah kalau kayak gitu. Oke lah, aku mau siap-siap ini. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Ya, ya. Dan selamat berlibur. Oke, bye-bye. Bye bye, thank you, thank Thank you. you, thank you.